11 tahun nyeker. 11 tahun nyeker kemanapun. Nggak, saya tantang Anda, dipanggil ke Istana Negara, harus dress code-nya batik, Pakai sepatu, rapi, resmi. Anda datang dong. Itu menarik sekali. Kita kasih solusi. Mas Gobin, wow, Yo. 11 tahun nyeker. Ya, 11 tahun nyeker kemanapun. Dari. Anda bawa madu nggak? Nggak, biasanya kan ada yang kawan-kawan kita, saudara-saudara kita tuh yang suku-suku tertentu kan, suku Baduy ya, keren itu loh. Saya pernah ditawarin madu di pinggir jalan tuh, Mas, sekalian Mas gitu kan. Masya Allah nih kuat banget, saya pengen jadi kayak dia maksudnya gitu. Anda bukan orang Baduy juga? Bukan lah. Oh, nggak manjat pohon sendiri buat ngambil. Nggak. No, serius. Nggak, soalnya nyeker. Coba lagi sekali lagi. Tapi nggak kapalan ya? Ya ada tebal. Ada kapalan. Tapi kalau nggak pecah-pecah ini karena latihan tidak pakai sabun dan saya juga berlatih nafas. Ya. Sebentar. 11 tahun nyeker. 11 tahun nyeker. 11 tahun nggak pakai sabun. 15 tahun nggak pakai sabun, nggak pakai sampo, nggak pakai pasta. Karena lagi rame isu Unilever di boykot. Enggak, 15 tahun. Enggak, cuma nanya doang, cuma nanya. Kan katanya kan rata-rata kan sabun banyak di situ gitu kan. Jangan-jangan Anda yang ini banget juga ikut-ikutan. Kita lagi bahas itunya, guys. Takutnya itu, enggak ya? No, sama sekali enggak. Sama sekali enggak, catat 15 tahun. Ini baru rame sekarang ini. Betul. Ya. Terus mohon maaf nih, maaf banget. Izin ya, Mas ya. Enggak bau. Ya, kebanyakan orang berpikir bahwa ada kan orang yang 3 kali mandi tetap bau kan? Ada. Ya, dan sebagian besar orang percaya bahwa bau itu dari keringat, betul? Memang iya. Keringat, enggak. Sampai detik ini pun juga saya masih percaya. Keringat itu steril, keringat nggak pernah bau. Nggak mungkin lah. Iya. Keringat bau, Mas. Coba kita keringat di sini, ambil, bau. Nggak bau. Keringat tidak pernah bau. Yang bau adalah bakteri. Iya, keringat kecampur sama bakteri. Tunggu dulu, keringatnya nggak bau. Ini debat sampai subuh nih. Tunggu dulu. Iya. Keringat nggak pernah bau. Keringat nggak pernah bau. Keringat tidak pernah bau. Yang bau adalah bakteri yang nempel di kulit. Ya, oke, sepakat. Ada kulit yang disukain bakteri, ada kulit yang tidak disukain bakteri. Tapi ketika bakteri itu akan membau, pasti triggernya dari keringat dong. Bukan. Kalau seandainya bakteri itu kena air, maka dia berkembang cepat. Nah, disitulah menjadi bau. Nah, kan berarti keringat lagi ujung-ujungnya. Dulu. Tapi itu bagian-bagian tertentu saja. Jadi seperti ketiak gitu, ya karena kena kena keringat cukup lama, kemudian apa yang terjadi, bakterinya berkembang. Nah, bakteri yang berkembang di kulit kita itu identik dengan bakteri yang ada di usus. Bakteri yang di usus itu berkembang sesuai dengan apa yang kita makan. Jadi maka itu kenapa kok orang bule bau keju, orang Chinese bau gini, orang India bau gini. Kenapa? Karena jenis makanannya menentukan bakteri yang berkembang di ususnya. Dan itu otomatis bakteri yang di kulitnya juga berkembang. Oh iya sih. Ya. Saya baru banget nih 2 hari yang lalu baru balik dari Saudi. Ya. Memang saya nggak mau bahas di orang-orang atau suku-suku tertentunya, tapi kadang pas lagi jalan paling sering sih saya kecium di sana tuh aroma bawang bombay sih memang. Nggak tahu siapa yang konsumsi, nggak tahu. Tapi memang sering banget saya temuin di sana. Itu karena konsumsi makanan menyebabkan bakteri di usus berkembang dan akhirnya membuat si ususnya bakteri yang di kulit juga berkembang. Begitu kurang lebih gitu. Nah, ini kita bahas detail aja nih Mas Gobin. Cocok buat pengusaha. Di awal memang kedengerannya kita nggak lagi bahas tentang apa hubungannya sama pengusaha. Tapi nyatanya ini nyambung banget. Kenapa? Ya cek aja di thumbnail atau judulnya. Karena pembahasan di konten-kontennya Mas Gobin ini adalah seputar kesehatan, menghadapi traumatik yang tinggi gitu kan. Pengusaha banyak yang bunuh diri, lihat beritanya. Tragis. Pengusaha warung kopi ya di Jombang tabrakan diri ke kereta api Jayakarta. Ada juga yang dia bunuh diri gara-gara stres, trauma tinggi, nggak bisa bayar utang, pinjol, rentenir, debt collector. Ada yang gila, ada yang dia nggak mau buka bisnis lagi. Kalau cuma gara-gara nggak buka bisnis sama partnernya masih mending. Tapi biasanya ini langsung ke ranah yang nggak mau buka bisnis sepenuhnya. Gue mau kerja aja. Nggak salah. Tapi yang jadi permasalahan adalah kenapa lu nggak mau jalanin bisnis lagi padahal kemarin udah sempat sukses. Trauma gue. Karena bangkrut di sisi yang ini. Banyak. Nah, maksudnya hubungannya sama ngatur kesehatan, jalan kaki 11 tahun, nggak mandi. Ini apakah nanti kehubungannya dengan
yang namanya pengusaha kalau ngilangin trauma itu sebenarnya balik lagi dari diri sebelumnya terkait gimana cara ngatur kesehatannya, gaya hidupnya gitu nggak sih? Atau gimana? Coba Mas kita bahas satu persatu deh. Ya, oke. So, saya mengajar berbagai teknik. Ada sekitar 50 teknik. Dan 50 teknik itu self-healing, trauma healing, stress management, dan sebagainya. Tapi kita itu underrated terhadap trauma itu sendiri. Jadi sebagian besar orang itu kan mau sukses, itu fokusnya ngasih ilmu. Semakin banyak orang tua itu sampai keluarin uang miliaran rupiah untuk anaknya supaya sukses. Memang iya? Iya kan? Tentu ini nggak salah. Okay. Tapi kita lupa bahwa seringkali yang membelokkan nasib seseorang itu bukan karena ilmu-ilmu yang dia punya, tapi karena trauma-trauma yang ada di dalam dirinya. Sehingga ketika kita beresin trauma itu, maka behaviornya akan berubah juga. Kita fokus pada behavior seseorang gitu ya, harus diperbaikin. Kamu harus jangan begini begitu. Kalau itu belanja harus ngirit dan sebagainya seperti itu. Tapi ingat ya bahwa semua behavior itu di baliknya ada emosi. Emosi ini. Okay. Lah, kalau kita ngomong emosi, di balik emosi itu ada program-program di dalam otak kita, peta internal di dalam otak kita yang menyebabkan emosi, yang kita meletakkan makna dan sebagainya. Dan itu sangat tergantung dari masa kita kecil. Dan trauma-trauma kita itu mempengaruhi cara kita memandang sesuatu, kemudian muncul emosi tertentu, akhirnya behaviornya. Jadi yang perlu diberesin bukan behaviornya, tapi lebih ke dalam emosi, bahkan trauma itu sendiri. Itu yang saya lakukan. Oke. Itu yang lagi dilakukan ya? Iya. Nah, mungkin bisa langsung dibahas mengenai apa korelasinya antara, atau memang ini ternyata beda-bidang ya, it's okay gitu ya. Tentang, kan sempat diundang sama Nas Daily juga tuh. Ya ngonten bareng lah sama Nas Daily lah ya. Tentang, nah ini nih. Ya lu lihat ya, orang ini lu bisa lihat nih guys. Dia nggak pakai sepatu katanya. Tuh, lebih dari 10 tahun nih. Wow. Nah ini kan speechless juga ya, maksudnya Anda memang sangat sebegitunya sama kesehatan, sampai akhirnya nggak mau pakai sabun juga, terus juga nyambungnya ke traumatik ke pengusaha, gara-gara mungkin polanya, itu kan tentang kesehatan semua ya, kesehatan mental, kesehatan jasmani, rohani, itu kan nyambung nih. Nah Anda pakarnya lah, kita pengen tahu lah lebih dalam. Alasan. Iya. Mau bahas dari mana dulu? Oke lah. Banyak banget, tapi alasannya beda-beda tentu. Yang pertama adalah saya nggak pakai alas kaki ini karena ingin membantu sebuah gerakan orang-orang asing. Mereka itu datang ke Bali, mereka itu berjalan 500 km untuk mengumpulkan dana untuk anak-anak terlantar. Sebagai solidaritasnya, mereka melepas sandal dan sepatu untuk mengumpulkan dana itu. Yakin hanya itu? Ya. Bukan, maksudnya kan kalau untuk membantu mereka gerakan itu, kan bukan berarti kita juga harus copot sepatu kan? Betul. Memang orang berpikir seperti itu. Apakah yakin terhadap itu? Awalnya karena mereka setelah 500 km mereka kumpulin duit tuh, ya. Kemudian 3 bulan atau 4 bulan kemudian ada seorang bule datang ke saya, dia bilang, "Hi Gobin, how are you?" Bilang, "I'm good. Do you still remember me?" Dia bilang gitu. Siapa? Terus, ya dia ngomong ke saya gitu, "Do you still remember me?" Saya bilang, sorry ya, aku itu kenal kamu, kita pernah ketemu, tapi mohon maaf, aku itu lupa nama kamu gitu. Terus dia bilang, "I'm a soul man." Langsung saya lihat kakinya, loh, kamu kok masih nyeker? Bukannya acara 500 km itu sudah selesai? Terus dia bilang, enggak, sampai kapan kamu ini menyeker gitu? Nah, jawaban inilah yang membuat saya jelek gitu. Dia bilang sampai tidak ada satu anak pun di Indonesia yang terlantar. Ya Allah. Saya mikir, loh, mereka orang asing datang ke Indonesia. Mereka mau melakukan itu untuk orang-orang yang kurang beruntung di Indonesia. Lah saya lahir di Indonesia, besar di Indonesia, makan makanan di Indonesia, ngirup udara Indonesia, nginjak bumi Indonesia. Terus apa yang saya bisa berikan pada bumi ini, pada Indonesia ini? So di situ saya galau, saya kepingin support mereka, tapi bagaimana caranya begitu? Nah, saya tidak tergabung dengan komunitasnya dia, tapi kemudian 1 tahun kemudian setelah saya tahu hal itu, saya lepas sandal dan sepatu, dan kemudian saya bawa slide itu kemanapun saya pergi. Waktu saya presentasi berbagi di hampir setiap minggu kan ada kelas seperti itu, dan disitulah kemudian saya ceritakan bahwa Anda nggak harus seperti saya nyeker, tapi paling nggak lakukan sesuatu untuk kemanusiaan, untuk apapun, supaya kita bisa sama-sama membuat dunia ini menjadi lebih baik. Karena siapapun yang hadir di seminar saya pasti jauh lebih beruntung daripada mereka-mereka yang ada di luar sana. So lakukan sesuatu. Nah dari situ itu kemudian apa yang saya lakukan adalah saya melepas sandal dan sepatu, dan kemudian seluruh
hasil uang di mana itu beli sepatu, beli sabun, beli sampo, beli apa itu saya hitung dan saya kumpulkan dan itu adalah milik anak-anak terlantar. Wow. Sebelum saya nanya mengenai bagaimana ntar kalau Pak Presiden ngundang ke istana gitu, nanti Anda bisa jawab di akhir ya. Apakah Anda akan kembali atau mungkin kalau bahasa kasarnya menjilat ludah sendiri gitu ya? Itu nanti jawabnya ya. Sebelum saya nanya itu ya. Tapi sabun itu juga melambangkan bahwa orang-orang anak-anak susah gitu. Karena mereka nggak mandi, maksudnya itu? Oh bukan, karena dulu saya punya rumah di Ubud. Ini cerita soal sabun ya. Boleh. Saya punya rumah di Ubud, rumah ngontrak sih. Dan rumah saya itu terbuka untuk umum. Jadi kuncinya ada di depan, siapapun boleh tinggal. Karena saya berkeliling terus, jadi seringkali saya itu pulang rumah, kuncinya nggak ada, ternyata ada orang yang tinggal di rumah saya gitu. Dan saya habis itu kenalan kita. Enaknya jadi maling ya. Tapi dengan syarat nggak boleh maling. Ya, dengan syarat satu adalah Anda harus tidak makan daging karena saya vegetarian, jadi menghormatin rumah itu, tidak membunuh binatang termasuk semut dan sebagainya, dan kemudian tidak menggunakan produk-produk yang merusak lingkungan. Nah, karena rumah itu di tengah sawah, nah ceritanya adalah ketika itu saya kan mandi. Nah, ketika mandi pakai shower nih ya. Kalau masuk ke kamar mandi itu di depan shower itu ada jendela. Tapi jendelanya segini, bukan segini ya. Kelihatan segini, dong, ya. kalau di bawah kelihatan dong. Saya kan melihat sawah itu. Kemudian saya mandi, waktu itu saya masih pakai sabun gitu ya. Dan kemudian sabun itu masuk ke dalam bawah gitu. Apa sih namanya? Kemudian pipa paralon. Iya, betul. Terus buat pembuangan kan? Pembuangan dan kemudian ke sawah. Terus saya lama merenung di situ. Saya pikir ini sawah luar biasa banget loh. Coba bayangkan ya, kita tanam 1 biji dan kemudian dalam 3 bulan dia menghasilkan ribuan. Bank mana yang bisa menghasilkan gitu? Bisnis apa yang bisa menghasilkan gitu? 1 biji bisa ribuan. Berarti kan tanah ini baik banget. Ibu kita, ibu bumi, our mother earth ini kan baik banget. Nah, dia memberikan begitu banyak. Kita udah kencingin, kita ludahin, kita pasak bumi dan sebagainya. Tetap aja dia memberikan pada kita. Lah terus kalau saya mandi dan kemudian sabunnya itu masuk ke sana, saya merasa bersih, tapi kemudian lingkungan kotor, apa ini? Tapi gini Mas, ini menurut pemahaman saya ya, ideologi saya Muslim. Ya. Kan ada Allah Sang Pencipta. Betul. Pasti kan ada maslahat, ada mudorot, dan bahkan Allah nggak mungkin bikin sesuatu tapi nggak ada maksud dan tujuannya, dalam artian pasti ada rezeki-rezekinya masing-masing. Even itu padi. Ya, ini dari saya aja ya. Kita nggak ada debat sama sekali teman-teman nih. Justru saya mau nanya bahwa artinya apapun yang hidup di bumi kita ini pasti udah terjamin. Even dia semut sekecil apapun pasti dia dapat makan. Tahu ya Mas ya? Nah, kayak gitu-gitu kan. Setuju. Nah, jadi artinya dengan sudah di-set sedemikian rupa, meskipun saya keren banget gitu penjelasannya, bagus banget ketika ada kimia masuk ke dalam sana segala macamnya, nangkep secara nalar, it's good gitu. Tapi maksudnya dalam artian kan memang sudah diatur, ya pasti Allah tahu caranya lah tentang menghidupi bumi kita jadi lebih indah lagi, tentang apa segala macamnya. Ya meskipun itu juga jujur bagian dari ikhtiar, nggak mungkin juga ada oknum pembangkit listrik tenaga uap. Memang saya sukanya pinggir-pinggir jurang sih Mas. Ya, yang memang ada batasannya sama pemerintah bolehnya segini doang. Iya. Tapi ternyata dia bablas, akhirnya polutan di mana-mana. Ah, itu memang bagian lagi kalau dibalikin lagi. Oh, berarti kalau gitu kan bumi akan terjaga dong. Biarin aja loss aja. Ya bukan juga sih, memang ada ikhtiarnya juga, betul. Dan sepakat kimia masuk terlalu banyak juga. Ya, itu bahkan bagian dari ikhtiar juga. Jangan-jangan lu merusak nih gitu ya. Betul. Cuma mengenai lebih kulitnya aja nih, generalnya aja deh. Ya sebenarnya dia bisa menghidupi dengan sendirinya kan, dengan Sang Pencipta kasarnya gitu. Kembali lagi, kemudian saya berpikir bahwa semua makhluk ini nggak ada yang pakai sabun dan baik-baik saja. Kenapa kok kita yang tadinya sabun saja, kemudian kok muncul ada sabun-sabun yang lain begitu, ada sabun muka, sabun kemaluan, sabun tangan, sabun apa dan sebagainya. Oh memang buat naikin revenue stream sih memang. Nah, iya, makanya jujur banget gue. Betul kan? Iya kan? Tadinya sama aja satu, tapi kan semakin banyak, ada toner, ada ini dan sebagainya. Begitu banyak sekali yang tadinya nggak ada. Emang Yesus yang katanya gondrong itu pakai sampo kan nggak juga.
Coba bisa bayangkan, dulu nggak ada yang semua itu dan baik-baik saja. Kenapa yang kita katanya makhluk yang mulia dan sebagainya? Nah, ada kata-kata ini, ada debat ini, kebersihan adalah sebagian iman gitu ya. Ini saya jawab dulu. Kalau itu secara bagai kata-kata yang baik, mungkin masuk aja. Iya, betul. Tapi kalau disandingkan itu dalil, itu whatever. Ya betul. Tapi kebersihan setuju kan? Ya. Kalau kita bersih dan lingkungan tercemar, apakah ini yang dimaksud? Terlepas dari memang itu ternyata hadis palsu, terlepas dari itu ya. Nggak usah ngomong soal ini. Nggak usah ngomong dari kebersihan dari sebagian dari imannya itu adalah hadisnya memang nggak ada ya. Tapi secara ini, kalau saya bersih dan lingkungan itu kotor, kalau seandainya ada produk-produk yang lain yang mampu untuk menggantikan dan tidak merusak alam, kenapa tidak? Kenapa enggak? Iya, makanya saya sekarang banyak gunain produk-produknya juga, jujur gitu ya. Meskipun mayoritas bukan 100%-nya ya, mayoritas ya. Saya pakai dari apa yang saya konsumsi, apa yang saya kenakan itu dari herbal. Ya. Memang ada toko namanya terlengkap lah di Indonesia lah, Nabawi Herbal. Itu memang kenapa sih pada tawa-tawa di studio? Iya memang itu oke pilihannya karena memang herbalnya benar-benar alami gitu ya. Nah, terlepas dari itu memang ya itu. Ya, so itu awalnya itu. Dan kemudian saya berpikir, saya ingin memberdayakan diri saya. Bisa nggak sih kita sebagai manusia memberdayakan diri? Kemudian saya mulai riset dan akhirnya ya setelah 15 tahun saya cuma pakai air aja dan baik-baik saja begitu. Boleh tahu secara biologinya nggak? Apa sih bahasanya itu kalau gitu biologi ya bener ya pelajaran ya? Apa sih namanya? Bukan fisika dong. Oh iya dah, coba secara geografinya gimana tuh? Maksudnya kayak bakterinya gimana cara kerjanya? Iya. Ngilangin bakteri buruknya pakai apa? Ya terlepas dari Nabawi Herbal tadi ya, tapi kan secara kimia itu kan katanya ngefek juga. Oke. Saya pernah mendengar penjelasan Dr. Oz. Dr. Oz yang di Amerika yang bukan yang di Amerika berbicara dengan Oprah Winfrey. Oke. Pada saat itu dia bilang, kalau kamu pakai sabun, maka ada 5.000 bakteri buruk yang mati, tapi ada 50.000 bakteri baik yang mati. Jadi kalau kita membunuh setannya, kita juga bunuh malaikatnya. Cilakanya malaikatnya jauh lebih banyak daripada setannya. Oh, ini analoginya ya. Iya. Jadi itu seperti itu. Jadi kenapa nggak pakai garam? Karena garam itu juga matikan bakteri. Seperti itu. Jadi ya gunakan sesuatu yang kalau nggak bisa dimakan, jangan diletakkan di tubuh. Karena tubuh kita ini menyerap. Itu. Prinsipnya itu. Sebenarnya boleh aja. Kita kalau seandainya bau gitu, kasih jeruk nipis atau pakai lemon atau pakai baking soda, itu kan semua bisa dimakan. So anything, karena tubuh kita itu punya pori-pori, apapun yang kita letakkan itu akan menyerap Oke. Mas, panjang. Enggak apa-apa kita diskusi. Ini nanti akan ujungnya muaranya dampaknya ke pengusaha jadi lebih sehat. Akan ada, nanti ada tapi bocorannya. Ujungnya bahwa kalau kita aware terhadap ini, pengusaha akan berpikir bagaimana menciptakan produk-produk yang alami, yang tidak merusak lingkungan dan tidak merusak tubuh kita. Ini tips and trick nih, bener nih. Jadi saya sama coach Rene, ada coach saya, dia kami punya campaign lah, profit with purpose. Jadi ngejar profitnya percuma kalau lo nggak punya tujuan yang jelas buat bumi, buat dampak lingkungan, dan seterusnya gitu kan. Nah ini nyambung nih. Jadi pengusaha selama ini taunya template. Oh temen gue buka ini, cuan ya, dia nggak peduli tuh tujuan itu caranya ngerusak lingkungan apa enggak apa segala macam gas. Itu yang jadi masalah itu kan. Nah tapi ketika kita ngejar profit tapi dibarengin sama tujuan yang jelas, nah itulah. Nah makanya pengusaha juga sekarang udah mulai tahu ketika lu memiliki dampak negatif hasil usahanya, kan ada orang yang lainnya di luar sana yang kena dampaknya. Dan di luar sana juga ada juga pengusaha yang berjalan bisnisnya, produk-produknya secara positif misalnya. Tapi kalaupun enggak, kita bisa lakukan sesuatu. Jadi contohnya saya punya buku dan setiap buku yang tercetak itu saya berkomitmen menanam sebuah pohon karena buku berasal dari kertas dan kertas berasal dari pohon. Jadi one book one tree.
itu yang saya komitmen. Jadi hasil dari buku itu, profit itu saya berikan untuk menanam pohon seperti itu. Dan seluruh hasil karya saya itu tidak punya copyright, tapi copyleft. Jadi boleh dicopy, boleh digandakan, boleh diganti nama, dijual lagi. Kalau ada orang mendapatkan keuntungan secara materi atau non materi dari seluruh hasil karya saya ikut bahagia. Karena inspirasi juga gratis kan saya dapat. Dan Tuhan juga nggak pernah ngasih hak cipta pada barang-barangnya. Wow. Yes. Oke, gila. Kalau sekarang nggak pakai sabun, boleh tahu nggak detailnya? Apanya? Detailnya gimana maksudnya? Saya coba pakai urf atau budaya yang sudah common di Indonesia ya. Sabun berarti pakai air. Deodoran saya pakai jeruk nipis atau baking soda atau ya model-model seperti itu. Jeruk nipis, lemon. Tapi beberapa orang agak iritasi di situ. Bisa. Ya. Jeruk nipis. Yes, jeruk nipis, lemon, baking soda itu bisa dipakai. Paling enggak kalau mau aman, paling pakai tawas. Tawas. Alami kan? Iya, jeruk nipis tapi katakanlah kan nggak batuk. Nggak, bukan, maksudnya kan jeruk nipis kan identiknya kan. Iya, buat batuk. Matiin bakteri basically. Oh, yang bakteri ada di tenggorokan ya? Whatever, bakteri, matikan bakteri. Keramas? Karena air, tok. Mandi wajib nih? Mandi wajib. Iya kan? Iya, air, tok. Air tok. Emang ngilangin minyak-minyak di kulit kepala gitu? Itu menarik sekali bahwa selama ini kita berpikir bahwa itu akan terjadi minyak-minyak dan sebagainya. Iya. Betul, memang 1 bulan 2 bulan pertama iya. Tapi gerakan NoPu ini udah lebih banyak sekali. Bayangkan gini, Derry. Contoh kalau seandainya kita punya anak nih ya. Anak kita itu anak SMA gitu ya. Kamarnya berantakan. Kemudian apa yang terjadi? Dia pergi ke sekolah, orang tuanya beresin. Kemudian dia masuk lagi udah bersih rapi. Kemudian dia berantakin lagi dan seterusnya seperti itu. Orang tuanya bersihin. Sampai titik tertentu, orang tuanya bilang biarin aja. Si anak ngapain? Ya tetap berantakin. 2 hari, 3 hari diberantakin terus sampai 1 minggu. Anak itu merasa, kok bau ya, kok nggak enak, kok nggak. Akhirnya apa? Dirinya dengan inisiatif sendiri kemudian membersihkan kamarnya sendiri. Si kepala kita itu, tubuh kita itu canggih banget. Dia punya kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri. Tapi kemampuan itu setiap hari dihalangin atau boleh bilang dimanjakan oleh setiap hari dikasih sabun, sampo, pasta dan sebagainya seperti itu. Lah, lama-lama kalau kita nggak pakai memang lepek, memang akan bau awal-awalnya. Tapi dalam beberapa bulan, mungkin 1 atau 2 bulan setelah itu dia punya kemampuannya itu, ini kok kotor banget ya. Ayo kita bangkit dan bersihkan sendiri. Dan akhirnya ya sudah. Akhirnya ini nggak pakai, ini juga nggak pakai. Gitu. Nggak pakai, terus nggak, misalkan jeruk nipis juga bisa nggak sih buat kepala? Saya nggak tahu. Bisa pakai jeruk nipis. Ada orang pakai lerak, ada orang pakai lerak itu bahasa Inggrisnya soap nut. Orang zaman dahulu kalau mau cuci pakai itu lerak itu untuk batik terutama gitu. Ngetop banget dulu di Indonesia, tapi sekarang ya nggak ada. Malah itu diekspor ke Perancis untuk dijadikan sabun di sana. Raw material ya. Iya. Oke, jadi minyak hilang tuh, didiemin aja akan hilang dengan sendirinya. Nggak apek? Awal-awal ya. 1-2 bulan mungkin. Setelah itu 11 tahun nggak keramas? 15 tahun. 15 tahun nggak keramas? Keramas, pakai air aja. Iya, tapi Indonesia kan kalau nggak makan nasi, dia itu belum makan. Betul, iya. Indonesia kalau nggak keramas pakai sampo, ya nggak keramas. Makanya tadi saya bilangnya air itu udah keramas gitu ya maksudnya Mas Tanda? Air itu udah keramas. Alden mau cium kepalanya. Jangan, nggak sopan. Saya aja kalau gitu. Iya kan? Efek putih-putih? Putih-putih apa? Oh ya putih-putih ya putih-putih. Ini bapak saya juga gitu. Ini turunan kelihatannya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Oh bukan. Nggak pakai kayak model apa itu namanya penghitam, pemutih atau apa dan sebagainya. Nggak. Oh enggak, ya juga sih. Saya dari SMA memang udah ubanan juga sih. Iya. Itu nggak ngaruh juga. Ngaruh. Oh bahkan ada yang bilang kalau pakai kimia ubanan, nggak tahu sih itu. Ada yang bilang gitu, tapi itu lebih ke arah genetik sih, menurut saya loh. Sikat gigi? Sikat gigi saya pakai, tapi tidak pakai pasta gigi. Pakai siwak?
Masya Allah. Welcome brother. Iya, kapan-kapan pakai siwak. Tapi intinya bahwa saya tidak menggunakan pasta giginya. Karena pasta gigi semuanya pakai deterjen. Iya sih. Aduh, sorry banget nih. Iya lagi. Siapa tahu ada yang enggak nih pemilik brand. Enggak, gua enggak gitu. Ya, saya tahu sih ada beberapa yang enggak. Bahkan saya meneliti tentang itu. Ya, ada beberapa yang enggak pakai. Boleh sebut enggak? Ini kan terkait brand, tapi ini bukan Anda endorse, tapi kalau enggak nyaman enggak apa-apa. Iya. Saya langsung ketemu sama si Pak Alexander Agung yang punya enzim. Ya, itu dia melakukan 25 tahun penelitian dan kemudian dia mengetahui gara-gara kalau nggak salah ya, ini udah lama sekali, dia datang ke sebuah desa, dia melihat semua orang itu giginya bagus dan ditanya apa yang kamu lakukan? Nggak ada yang sikat gigi, nggak ada yang pakai pasta gitu. Setelah berapa tahun dia datang kok pada giginya pada rusak, ditanya apa? Oh kami diajarin pakai pasta gigi gitu. Loh. Kenapa ini? Nah, mulai itu dia melakukan penelitian dan akhirnya ternyata ada deterjennya. Memang deterjen membersihkan, tapi ini air liur kita ini luar biasa banget. Ya, air liur kita itu luar biasa banget. Coba bayangkan ya, tubuh kita itu masuk bakteri biasanya melalui beberapa celah. Yang pertama lewat mata, tapi kita punya air mata dan air mata kita nggak banyak di otak-atik nih, air mata kita ya kan? Iya. Kemudian lewat vagina, ada cairan vagina yang nggak banyak di otak-atik, ya kan? Ya. Satu lagi lewat mulut. Lah mulut ini ada penangkalnya itu air liur. Tapi air liur kita sayangnya di otak-atik kan dengan semua pasta dan sebagainya. Jadi kalau nggak banyak di otak-atik, saya sendiri pakai apa namanya oil pulling. Jadi oil pulling itu ngambil satu minyak, bisa VCO atau minyak wijen, tapi minyak wijen yang cold press. Kemudian kita kumur pagi-pagi sebelum makan, sebelum minum, kumur 10-15 menit dan kemudian dibuang. Waktu dibuang biasanya riak yang di dalam keluar, maka itu oil pulling. Dia pulling ya. Terus setelah itu saya ambil sikat gigi, kasih garam karena biasanya kumur-kumur pakai air garam, ini saya kasih garam, kemudian saya sikatin pakai garam gitu. Dulu saya sempat bikin sikat gigi dan kemudian saya jual di Wisdom Shop, itu toko online saya. Tapi ini terus terang mungkin satu-satunya yang ada di dunia dan Mas Dery juga bisa cek. Kalau Anda pesan di Wisdom Shop itu barang langsung dikirim dulu, baru dikasih nomor rekening, baru dikasih nomor resi dan nomor rekening. Coba buka. Di mana di marketplace? Enggak, marketplace kan udah nggak bisa. Ini jauh sebelum marketplace itu ada. Enggak, cara lihatnya di mana? Website? Nggak ada. Biasanya pakai WhatsApp gitu. Ada sih di marketplace, tapi kalau marketplace kan mesti bayar dulu. Jadi ceritanya begini, saya itu bikin Wisdom Shop bukan karena saya pingin jualan, enggak. Bukan pengen cuan lah. Bukan, karena orang itu tanya, Gobin kamu cuma pakai air tok toh. Terus emang ujuk-ujuk begitu? Enggak, saya bilang. Dulu saya pakai produk ini, kemudian ini lebih alami, terus baru pakai air. Lah terus kalau saya mau beli ini gimana, Bin? Di Ubud. Ini di mana? Di Ubud. 15 tahun lalu kan belum ada marketplace, nggak seperti sekarang. Terus mereka titip. Lah ketika titip saya pikir, udahlah, bikinlah namanya Wisdom Shop. Tapi saya berpikir, kenapa kok dikasih nama Wisdom Shop? Karena fokusnya bukan di shopnya, fokusnya pada wisdomnya. Keren namanya. Lah wisdomnya apa? Lah wisdomnya adalah yang pertama, kita percaya bahwa setiap orang pada dasarnya baik. Setiap orang pada dasarnya baik. Jadi ketika ada orang pesan, kita langsung kirim barangnya. Itu yang pertama. Kemudian kami juga menggaransi 100% money back guarantee kalau ada yang apa itu namanya? Merasa komplain apapun. Terus kami juga melipatnya dengan kertas-kertas yang udah didaur ulang dan sebagainya seperti itu. Intinya bahwa kita meletakkan si wisdom itu. Tapi tujuannya Dery, terus terang ini bukan untuk orang lain. Ini adalah proyek egoistik saya. Ini bukan untuk orang lain. Kenapa kok dibilang proyek egoistik? Karena begini. Karena selama ini kita itu kepingin sukses, betul? Kita pingin sukses semua ya. Setuju ya? Setuju. Tapi sukses itu kan menggapai, meraih. Betul? Identik dengan itu. Tapi kita nggak pingin sukses aja kan. Dalam hidup kita ingin bahagia juga. Lah bahagia ini kan melepas, ikhlas, berserah. Betul? Betul. Lah ilmu kita untuk sukses itu menggapai, meraih itu udah S3 semua. Semua orang tahu caranya. Contohnya PT kasih solusi usaha mengatakan bahwa target tahun depan 2
20% naik gitu omset gitu. Yeah. Kita tahu step-stepnya. Kita endorse, kita pakai ini, marketingnya dikuatin. Kita tahu step-stepnya, betul? Gampang gitu. Ya. Kenapa kita tahu? Karena dari dulu kita diajarin, nak kamu harus juara 1, nak kamu harus begini, kamu harus belajar. Kita tahu stepnya. Tapi ketika Bitcoin turun, ini lagi naik. Atau mungkin saham kita jatuh. Atau kalau kita lagi ketipu dan sebagainya. Kita curhat. Teman kita bilang, ya sudah, ikhlasin aja. Namanya rezeki mah nggak kemana. Nanti kan dibalas Tuhan. Ya kalau dibalas, kalau cuma di-rate aja nggak dibalas. Coba bayangkan, kita itu sudah terlalu banyak kata-kata abstrak. Ikhlas, menerima, pasrah. Tapi gimana caranya ikhlas? Gimana caranya ikhlas? Nggak bisa kan? Maksudnya, kenapa kita kok susah sekali ikhlas? Ikhlas, iya. Gimana caranya? Ikhlas berserah. Tapi memang dari versi di Muslim yang saya bilang oknum lah ya, tentang tawakal yang salah itu juga banyak setuju, banyak masalah juga tuh di situ. Udahlah, nggak apa-apalah, udah nggak perlu begitu amat lah dagang. Ntar juga laku mah kan udah serahin sama Allah. Nah, ini pencerminan doa usaha tapi nggak mau ikhtiar gitu loh, dan langsung ke tawakal yang salah. Nah, ya, analogi ekstrimnya adalah ya udah kalau parkirin mobil nggak usah pakai garasi, nggak usah dikunci mobilnya, pintu rumah juga didimin aja. Giliran kayak gitu orang-orang itu nggak bisa lagi mana sih gitu, katanya tawakal aja. Nah, setuju tuh, makanya memang banyak orang berat di ranah yang mau ikhlas, mau apa segala macamnya, meskipun kalau saya meyakini bahwa sabar itu nggak ada ujungnya dan nggak ada batasnya. Sabar, kalau versi saya sabar itu nggak ada batasnya. Kan ada orang bilang kan, "Dah, sabar kan ada batasnya." Nggak ada, gue nggak percaya. Nggak ada. Saya percaya juga nggak ada. Iya gitu ya. Nggak ada. Tapi tadi gimana caranya kalau seandainya kita kehilangan duit nih? Terus gimana caranya? Ya kalau dari saya sih pasti bahasa diplomatisnya ya saya minta sama Allah, saya ikhtiar, saya tawakal. Ikhtiarnya seperti apa? Apa yang harus dilakukan untuk kekacauan di dalam hati ini? Coba sekarang perhatikan. Kalau ini saya lepas. Ini saya ambil. Lepas. Lebih gampang mana? Lepas apa ngambil? Lepas apa ngambil? Lepas. Lepas lebih gampang kan? Iya. Ikhlas lebih gampang harusnya. Rilis. Iya kan? Pasrah. Tapi kenapa ini kok susah? Karena kita diajarin begini terus. Kita nggak pernah diajarin gini. Lah, kenapa nggak diajarin? Karena kita nggak pernah praktek. Wah, keren. Kita nggak pernah praktek. Kita kan prakteknya mencapai, menggapai, meraih. Kita nggak pernah praktek melepas. Lah, Wisdom Shop itu adalah praktek saya. Oke. Kalau saya lihat di Tokopedia, buku saya di copy, nah saya kan nggak nyaman tuh. Lah itulah praktek saya. Ketika saya buka WA, tulisan saya tapi diakuin orang lain. Itulah praktek harian ikhlas saya. So nggak bisa kita di dunia ini dengan hanya baca kitab suci kemudian jadi sabar, nggak bisa. Kita harus berpraktek kesabaran untuk bisa jadi sabar. Wow, Mas Gobin. Ya. Maka itu kita perlu untuk punya sesuatu sarana untuk latihan. Itu makanya kalau di kita tuh jangan langsung beramal, kita ilmunya kuatin dulu baru diamalkan. Banyak loh cerita tentang mau di seminar bisnis, mau di kajian gitu ya, pengajian bilang bahwa kayak ini jangan cuma ditampung doang, ilmunya diamalin. Betul. Mengenai ikhlas diamalin. Makanya kan rata-rata Wisdom Shop tadi adalah mungkin kita megang terus harta yang kita milikin. Wah, jangan ntar dia nggak bayar nih. Wah, pokoknya jadi balik lagi seakan-akan kita ini benar-benar haus banget, semuanya kita kekep gitu ya. Abis itu kita nggak mau keluar tuh. Iya. Makanya tuh hadir tuh Wisdom Shop. Iya. Tapi lagi-lagi bahwa kita hidup di dunia yang paling beradab di dunia sepanjang sejarah. Memang ada orang-orang yang boleh bilang tidak melakukan sesuatu yang di luar normal lah ya. Mungkin kita mendengar perampokan, pembunuhan dan sebagainya seperti itu. Satu lagi, 11 tahun nggak pakai sendal. Kan menurut saya kan nggak normal. Iya. Tapi itu masuk nggak? Masuk nggak? Maksudnya, tapi kebaikan itu banyak sekali. Oke. Tapi kenapa kok kita merasa bahwa dunia ini kok kacau banget? Karena yang negatif selalu di blow up, yang positif nggak pernah. Di atas kita ada pesawat terbang, jutaan pesawat terbang lalu lalang, nggak pernah diceritain. Begitu ada satu jatuh, 3 bulan, dan itu yang bikin trauma, betul? Jadi kebaikan nggak pernah di blow up, kejelekan selalu di blow up, sehingga kita merasa bahwa dunia ini jelek sekali. Sehingga begitu keluar rumah kita tegang. Ya masalah dong akhirnya. Tuh, dengerin kata Mas Gobin. Ya. Ini ada 2 nih aspeknya nih. Yang pertama, 9 orang minjem sama Mas Gobin duit, dikasih. Pinjaman ke-10, Anda nggak kasih. Iya. Orang itu bilang apa?
Pelit. Tuh. Satu. Contohnya Mas Gobin nih. Sekarang contoh saya. Yang kedua, saya ngundang orang-orang yang wah, Masya Allah gitu kan. Terus ngundang tretan Muslim. Menurut saya juga dia Muslim. Salahnya di mana? Iya kan? Terus tiba-tiba langsung, Dery sekarang jahat, nggak baik. Ya begitu. Anda banyak diam di sini ya, Mas. Nggak mau ikut campur deh. Bener ya, bukan masalah dia juga ya. Langsung tuh kasih solusi. Padahal yang masalah kan cokinya kan, bukan tretannya kan ya. Tapi apapun yang dikatakan orang kan bukan mendefinisikan siapa diri kita, mendefinisikan siapa dirinya. Tapi kan semua jadi lupa. Iya. Saya nggak merasa bahwa media kami ini udah selalu ngasih kebaikan. Enggak gitu kan. Tapi kan lo reaktif ini kan gara-gara mungkin ada aja yang dapat manfaatnya. Nah langsung dipukul rata tuh, cepret gitu. Selalu. Itulah kehidupan. Iya gitu ya. Semangat terus ya Mas. Ngapain gue jadi semangatin dia? Orang gue lagi nyenengin diri gue sendiri. Dia mah gak ada masalah sama hidupnya. Dia sampoan aja kagak. Mengenai traumatik nih Mas. Iya. Kita masuk nih pelan-pelan nih. Kenapa recall itu selalu ada ya? Iya, jadi begini Mas. Gimana ya? Maksudnya kayak recall tuh kita keinget lagi. Padahal kita udah tahu solusi. Kita udah tahu cara dapetin duitnya. Kita udah tahu profitnya gede banget. Ujung-ujungnya keinget lagi gitu. Traumanya masalahnya, bukan keingetnya. Betul, karena kita nggak diajarin. Terus terang di dunia ini lebih banyak mana? Pengalaman manis apa pengalaman pahit? Oh iya, pahit. Yang lebih banyak. Banyak apa? Lebih banyak. Stigma? Oh iya. Nggak, lebih banyak. Halal lebih banyak. Berarti manis lebih banyak. Yang manis lebih banyak kan? Stigma ya? Iya. Yang didapat ya? Iya, kita lebih banyak dipuji daripada dicaci, betul? Iya, kalau yang betul, tadi, saya pikir masih nyambung yang tadi. Kalau nyambung yang tadi adalah kita kita tuh merasa paling parah mulu, padahal yang baik lebih banyak gitu. Betul, betul. Berarti kan lebih banyak yang baik daripada yang pahit kan, atau yang itu kan, yang lebih banyak yang manis daripada yang pahit. Tapi yang diingat yang mana? Yang pahit. Kenapa? Yang banyak yang manis. Yang pahit yang sedikit. Kenapa yang sedikit kok diingat, sementara yang banyak ini nggak diingat? Karena? Nah, contoh nih, kita mata pulang ke sekolah nih, bahasa Inggris 8, fisika 9, kimia dapat 10, kemudian matematika dapat 4. Yang diingat yang mana? Yang 4-nya. Yang 4. Iya. Kalau kita baca koran, pelantikan gubernur Jawa Tengah gitu. Kemudian di sini kakek-kakek dicabulin bocah 18 tahun. Itu. Ya, itu kan. Iya. Kenapa kok yang negatif diingat sementara yang positif dilepas? Kenapa seperti itu? Karena ada sebuah hukum mengatakan whatever you fight, you strengthen. Whatever you resist, persist. Apa yang dilawan menjadi kuat. Apa yang ditolak kembali ke kita. Hama contohnya. Dilawan kan dengan pestisida. Apa yang terjadi? Semakin lama semakin kuat hamanya. Bakteri juga begitu. Dengan antibiotik. Bukan saya berarti anti-antibiotik. Kalau enggak kan. Bukan anti-antibiotik bukan. Walaupun saya berpuluh tahun nggak pernah mengkonsumsinya, tapi bukan berarti saya anti dokter, anti antibiotik, enggak apa dan sebagainya. Jadi pusing tetap minum paracetamol kan? Enggak, berarti anti dong. Enggak anti. Saya enggak bilang kalau ada orang, kamu jangan minum gitu. Enggak. Ini bagus. Tapi saya punya cara. Oh, saya tahu pusing saya dari apa. Oh, saya dehidrasi. Oh, karena saya terlalu banyak lihat handphone atau apapun. Itu yang saya beresin. Bukan langsung cari painkillernya. Enggak. Jadi apa yang saya mau bilang? Kalau dilawan semakin kuat. Imun kan soalnya. Ditolak, kita menolak. Aku nggak mau ingat dia. Aku benci sama dia. Apa yang terjadi? Semakin nempel ke kita. So sebaliknya, maka kita peluk. Maka itu saya ngasih teknik namanya teknik memeluk emosi. Caranya gimana, Mas? Caranya gimana? Oke, saya kasih analogi dulu ya sebelum cara ya. Coba bayangkan bongkahan es jatuh ke laut. Laut tidak menolak. Laut memeluk. Oh iyalah. Es itu kasar, putih, keras. Sementara laut itu bening, jernih. Tapi laut itu tahu bahwa esensi dari keras kasarnya kamu tetap aja jernih dan bening. Iya. Kita punya unsur api nih, kita punya unsur air, ya kan, berlawanan kan? Tapi yang menciptakan adalah tangan yang sama. So, tugas kita itu. Dalam nih. Nah, jadi ya jihad terbesar pada siapa? Pada diri kita. Pada kemarahan, kebencian kita. Lalu Yesus bilang kasihlah musuhmu, dan musuh terbesar ya diri kita sendiri.
Jadi menurut saya ya kita perlu untuk bersahabat, untuk bertemu dengan si benci itu. Kenapa dia ada dan dipeluklah si itu, bersahabat dengan si kebencian itu. Nyambungnya tadi makanya bukan ditolak. Iya, versi saya ya. Tadi kan Anda mengatakan Yesus, kalau menurut kami kan Nabi Isa ya, alaihissalam. Banyak orang yang masuk ke Islam itu karena cinta sama Yesus justru. Ini versi saya nih ya. Banyak kawan-kawan saya itu, lu kenapa masuk Islam? Karena gue cinta sama Yesus. Wallah, Masya Allah gitu. Iya. Karena Nabi Isa luar biasa gitu kan, terhadap umatnya dan seterusnya gitu kan, sehingga banyak orang-orang yang melihat bahwa ini nggak pernah keras nih orang. Nah, makanya nyambung lagi ke tadi, ketika gunung es atau batu es bongkahan itu jatuh ke laut, nah sehingga ditangkap, diterima, dipeluk. Jadi bukan resisten sama trauma itu ya, meskipun kerikol nggak masalah. Ya, maka itu karena dia tolak, kita nggak mau ingat, lama-lama apa? Dia numpuk di dalam diri kita. Dia akan nunggu luka-luka itu nggak akan beres. Jadi seperti kita luka nih, luka di sini, ya kan? Dan apa yang terjadi? Kita tuh terus-terusan kamu yang bikin luka, kamu yang begini, ini nggak beres-beres. Kita harus berhadapan dengan luka itu karena kita tutup, nggak boleh. Jadi kita ini manusia adalah makhluk yang terlalu banyak luka batinnya, dan akhirnya apa yang terjadi? Kita jadi sensitif. Bagaimana kita bisa tahu orang tersebut luka batin atau tidak? Kalau kita sering nyolot, senggol bacok, marah, sensitif sedikit-sedikit gitu. Tapi sebagian besar orang ketika dewasa itu sebenarnya hampir tidak disakitin. Mereka hanya, contoh gini, saya punya luka di sini dipukul, ya saya santai. Di sini cubit, saya santai. Tapi begitu di sini ditowel, kamu menyakitiku. Wah, itu kan. Nah, tugas kita adalah kalau kita terus-terusan seperti itu, kita nggak sembuh-sembuh. Borok terus. Harusnya apa? Terima kasih kamu memberitahu di mana luka saya. So, apa yang saya lakukan adalah saya berhubungan dengan luka itu, beresin luka ini, dan kemudian setelah selesai, baru kemudian kita beresin itu. Mas Terry, kalau rumah kita dibakar, yang bakar lari, apa yang dilakukan? A, mengejar orangnya baru matikan apinya, atau matikan apinya baru ngejar orangnya? Ayo. Profesor Gobin memang kan. Ayo. Ya, benerin dulu lah rumahnya lah. Matiin apinya. Iyalah. Oke, itu kalau rumah. Kalau hati kita yang dibakar. Ayo. Apa yang dilakukan? Bakar orangnya. Iya juga ya. Iya kan? Iya juga ya. Hati kita. Ini tadinya gue kalau belum dengar penjelasan ya, gue cari orang itu. Ya. Dan hati kita gosong. Balikkanlah sama aku. Kan sakitin hatinya. Ya dong. Mana ada sakit hati itu hoax. Nggak ada ya. Iya. Tapi begitu Anda kasih tadi, ya juga ya, pasti obatin dulu ya. Beresin di dalam, baru kemudian ke sana. Ya kan? Hati gosong itu nggak laku. Gibran pernah mengatakan, Khalil Gibran, bukan Gibran yang lain. Sebentar, ini Gibran yang mana nih? Khalil Gibran. Gibran ya. Pernah mengatakan. Soalnya dia belum pernah berkata apa-apa nih. Baru pasti panggil debat nggak datang. Oke. Gibran pernah mengatakan bahwa bagaimana hatiku bisa terbuka kalau nggak pernah patah. Wah, iya, dia sempat ramai tuh Khalil Gibran tuh. Iya. Jadi, bagaimana aku bisa menjawab kalau dipanggil debat aja nggak datang gitu. Nggak ikut-ikut. Gemoy. Oke. Ini masuk ya. Kenapa? Karena kadang kalau kita nggak pengen trauma, kita ninggalin itu. Semakin kita jauh, semakin ingat. Ini nyambung tuh ya. Makanya kenapa nggak hadapin aja dulu. Saya pernah ingat dari perkataan, nggak tahu nih analoginya nyambung apa enggak, dari guru saya yang bernama Pak Sudirman Said. Mantan Menteri SDM. Dia kan energi kan. Beliau berkata seperti ini, langsung di hadapan saya. Dia bilang gini, Der, waktu itu lu pernah ngeledekin gue tentang mobil gue masih Innova sampai sekarang. Bercandaan, kami suka bercanda-bercanda lah. Mantan menteri apa Innova mobilnya gitu ya. Bercandaan kami lah gitu. Terus yang kedua biasanya, lu ngeledekin gue juga katanya. Kenapa Pak? Gitu ya. Waktu Anda jadi penyiar radio gaji Anda 27 juta sebulan. Nah, saat itu saya di pemerintahan nggak nyampe segitu. Wah, kami ketawa-ketawa lagi kan. Berarti kesimpulannya apa Pak? Anda udah pakai Innova, gaji lebih tinggi gue. Maaf ya lo, kan gue pasti bercanda-bercanda gitu. Dia bilang kayak seperti itu. Karena saya tidak lagi melulu memprioritaskan uang ketika udah mengabdi sama negara. Maksudnya gimana? Saya udah pernah di dasar laut. Terus gimana caranya untuk mentok ke bawah lagi? Wow. Jadi kadang makanya ada istilah OKB, ada istilah orang kaya baru, kaget, silau harta dan seterusnya.
mungkin dia belum pernah ngerasain bagaimana rasanya udah mentok di bawah gitu. Kalau udah mentok di bawah, Der, lu mau turunnya kemana lagi? Jadi udah, nah nggak bisa kan? Nah, beliau udah ada di titik yang di Brebes, di kampungnya beliau, udah di titik yang memang hidupnya susah, hidupnya luar biasa gitu dalam tanda kutip ya. Udah benar-benar mentok, nggak bisa makan dan seterusnya gitu. Jadi ketika dapat mandat pada saat itu kan, kenapa Bapak kok berani tegas tentang mau berantas korupsi ya? Nggak tuh rame kan, Papa minta saham apa segala macam gitu kan, viral lah waktu itu. Kenapa Pak gitu kan, nggak takut Pak, kan padahal kan jatah-jatahnya kan luar biasa, mungkin ada kepentingan-kepentingan tertentu, Anda dapat jatah. Gimana gue udah dimentok di bawah gitu, makan nasi pakai kuah aja udah hayu gitu. Oh makanya nyambung ketika kita coba menghadapi nggak resisten sama trauma atau mungkin hati sakit borok di sini, lu hadapin aja. Lihatin sampai imun sendiri tuh reda mentok, baru naik ya. Rumah dibakar, tenang, beresin dulu, baru kejar orangnya. Bukan berarti kita tidak boleh nuntut loh ya. Bukan kita tidak ke polisi, pergi ke pengadilan atau MK kalau masih percaya gitu ya. Anda tadi, saya nahan, Anda nggak mau giring ke sana, hah? Saya amati Anda masuk sana. Ya udahlah, kita bahas aja lah. Jadi gagasannya mana? Joget mulu. Jadi intinya bahwa Anda boleh lakukan tindakan-tindakan seperti itu, tapi hatinya diberesin. Karena kalau tidak, kita ini kan namanya Homo sapiens. Homo sapiens artinya makhluk yang bijak, makhluk yang bijaksana, atau makhluk yang berpikir. Berpikir itu menggunakan otak yang di sini. Kalau kita lagi marah, kesel, benci dan sebagainya, kita pakai otak yang di sini, yang di bawah ini, reptil, fight or flight, sehingga nggak rasional. Maka itu kemudian akhirnya senggol bacok dan sebagainya. Penting banget kita tenangin diri. Lah, sedihnya begitu banyak orang itu mengambil keputusan dalam hidupnya itu dalam kondisi emosi lagi tinggi. Padahal harusnya relax supaya kita gunakan otak ini. Coba kita ingat ya, emosi tinggi itu bukan sedang benci, dendam, kesel dan sebagainya itu, tapi kita lagi senang itu emosi tinggi, itu nggak rasional. Mana ada kalau kita dapat gajian, wah langsung beli macam-macam, itu nggak rasional. Jatuh cinta itu emosi tinggi. Mana ada orang jatuh cinta rasional? Tai kucing rasa coklat ya itu. Serius. Iya kan, kita lebih percaya pada pacar yang baru dikenal 2 bulan daripada orang tua kita yang membesarkan 20 tahun. Nggak rasional. Iya kan? Nasihatin. Nggak ada orang jatuh cinta rasional. Nggak ada, karena otak lagi emosi tinggi. Nah, tapi kan konotasi emosi itu kan negatif, Mas. No, emosi itu apanya negatif? Ya masa jatuh cinta negatif? Gini, emosi yang selama ini kita selalu berpikir bahwa emosi adalah sesuatu yang buruk kan? Betul kan? Iya. Gini, Mas. Emosi itu adalah komunikasi bawah sadar ke sadar. Ya, makanya ada ikatan emosional dan seterusnya. Kalau saya mengatakan gitu, di kepala kan nggak muncul apa-apa. Itulah Indonesia suka dengan kata-kata abstrak dan definisi. Manusia, otak kita tidak bekerja dengan definisi dan kata-kata abstrak itu. Sekarang saya kasih analogi, karena kita itu nggak suka dengan contoh dan analogi. Kita kan, jadi kan punya mobil ya. Di depan ada dashboard. Kalau kita naik mobil dan di situ ada lampu apa itu namanya, radiator, indikator dan sebagainya. Tapi ada yang warna-warna merah yang mati. Contoh lampu handrem, lampu rem, lampu aki dan sebagainya. Kalau itu semua nggak ada lampu merah muncul, berarti mobil baik-baik saja. Iya, betul. Ketika lampu handrem nyala, ya kita langsung beresin. Tapi ketika lampu aki yang nyala, waduh, akinya habis ini. 2 kilometer lagi ada itu apa namanya, pemberhentian. Ya udahlah, kita nanti 2 kilometer lagi masih beranilah kita jalan 2 kilo untuk sampai rest area. Tapi kalau lampu oli yang nyala atau lampu radiator nyala, berani kita lanjut? Nggak berani. Kita pasti berhenti kan? Kita pasti berhenti, dan ya kalau kita ngerti mobil ya kita bongkar sendiri atau panggil montir. Saya mau tanya, jadi lampu merah yang nyala itu baik apa buruk? Buruk lah. Oh, tapi pengingat untuk kebaikan. Betul. Ya, tapi dia masalah buat sebuah mobil. Jadi itu kan komunikasi dari mesin ke saya. Betul? Hasil yang buruk mengkomunikasikan tentang kebaikan. Bukan baik buruk, tapi ini radiator udah terlalu panas. Kita nggak pernah tahu apa isi radiator kan. Kita kan nggak bisa lihat isi radiator. Radiator itu berkomunikasi dengan saya lewat lampu itu. Makanya jadi baik.
Ya kan kita jadi tahu, betul? Indikator itu. Lah, komunikasi dari mesin ke saya itulah emosi, komunikasi. Komunikasi dari bawah sadar ke sadar itulah emosi. Baik buruk atau apa itu indikator itu. Tapi apa yang terjadi? Kita itu dari kecil ketika ada emosi nggak boleh. Ada marah, nggak boleh marah. Nanti Tuhan marah. Nanti kamu dihukum dan sebagainya. Bayangkan, Tuhan yang katanya welas asih, maha penyayang, pengasih, penuh senyum. Di anak-anak itu Tuhan itu indah. Terus siapa yang ngubah si wajah senyum yang indah itu menjadi Tuhan yang penghukum, marah, pendendam dan sebagainya? Siapa? Siapa ini yang mengubah itu? Orang tua. Dan kita setiap hari nakut-nakutin anak dan kita berharap anak kita hidup dengan penuh kasih. Padahal setiap kali memberikan motivasi, kamu kalau nggak sekolah nanti goblok, kamu nanti nggak sikat gigi nanti begini, kamu nanti ancaman terus kan yang diberikan. Dan kita berharap anak kita hidup dengan kasih. Menurut saya nggak bisa. Menurut saya motivasi itu ada dua, satu takutan, satu cinta. Oke, harusnya kita motivasinya dengan cinta dong. Mari kita kasihi mari kita cinta pada gigi kita karena gigi kita pemberian yang luar biasa. Ayo kita rawat. Daripada nanti ada ularnya, nanti ada ininya, ada itunya dan sebagainya. So menurut saya sih motivasi dalam apapun ada dua nih. Lebih baik pakai cinta. Gila ya. Mas Gobin. Ini saya rasa nih dari sekian banyak narasumber gitu ya. Ya baik-baik semua gitu. Tapi ini jelek banget sih memang. Saya suka dengan tontonan atau ya dapat materi-materi pencerahan seperti ini yang memang banyak stigma-stigma yang dianggap negatif, tapi ternyata atau banyak budaya-budaya yang selama ini bertebaran di negeri kita tentang jangan ini emosi ditahan. Makanya kan istilahnya saya pernah ikutan ya belajar parenting apa segala macam. Kalau lagi tantrum ya bukan berarti kan marah-marah mulu nih. Iya kan, sementara ini banyak emosi di kepalanya si anak nih. Ya betul. Iya kan yang ditahan nih. Ya, betul. Dia juga nggak tahu kenapa gue juga marah gitu loh. Kenapa kalau gue udah lulusan S3 gue juga ngerti, paham. Ini kan gue nggak paham gitu. Dan lain sebagainya yang memang tak kasat mata gitu ya. Nah itu semua ternyata sangat ngaruh kesimpulannya kepada para pengusaha yang sekarang lagi jalan berbisnis. Yang ternyata banyak ya obrolan kita beberapa menit ke belakang. Ternyata ada kenapa bunuh diri yang tadi di berita-berita kan. Dia jadinya akhirnya bangkrut, dia nggak mau bisnis lagi. Macam-macam lah. Nah ini ngaruh guys. Jadi kesimpulannya bukan berarti kita ada barrier. Ya, ditekan. Tapi dilepas, dipeluk seperti itu. Atau saya kan juga ngajar satu teknik namanya TRE, Tension and Trauma Releasing Exercise. Jadi kita datang ke situ, terlentang aja, tubuhnya langsung bergetar dengan sendirinya. Ini nggak pakai jampi-jampi, nggak pakai mantra, nggak pakai percikan air, nggak pakai hipnoterapi, nggak pakai. Bahkan nih dari datang ke kelas saya skeptik, saya nggak percaya. Udah, ini otak ini pasang nih, nggak percaya, nggak penting. Saya nggak perlu kepala Anda, saya perlu tubuh Anda, dan pasti bisa bergetar. Penasaran? Pasti. Sebentar. Nih suka nih. Tidak ada kesyirikan, tidak ada dukun-dukunan, jampi-jampi, air apa segala macam. No. Terus saya duduk di mana? Tidur di mana? Ya nanti terlentang dan enggak di mana? Di Ubud? Enggak, di kelas. Ini kemarin baru di Jakarta. Di mana? Jakarta? Iya, Sabtu ini juga ada. Mau dong. Ada infonya nggak? Sabtu ini ada. Buat pendaftarannya dan seterusnya. Okay. Boleh dong buat teman-teman nih kita bantu, kita kasih link di deskripsi di bawah ya teman-teman ya. Nggak apa-apa ya Mas ya? Saya coba ikut teman-teman ajak untuk meramaikan. Jadi kalau full tanggung jawab Anda atur sendiri untuk tempatnya ya. Saya mau tahu itu tentang pembelajaran seperti apa dan seterusnya itu ngapain. Saya pikir di Ubud. Enggak. Ternyata Anda 15 tahun di Ubudnya udah lewat, sekarang udah di Jakarta. Enggak, saya tinggal tetap di Bali. Tapi setiap minggu saya berkeliling selama 7 tahun terakhir ini di kota-kota besar di Indonesia. Untuk tadi untuk macam-macam pelatihan buat traumatik, pelatihan nafas. Maka itu saya bisa jalan di air di salju. Itu pakai teknik nafas. Saya berendam di air es setiap hari. Sauna. Yes, di rumah saya ada freezer, saya tinggal ngerendam di situ. Bisa jalan di atas air nggak, Mas? Enggak, saya pernah punya teman, ya kan dia bersorban, tapi katanya dia guru gue bisa jalan di atas air kata gitu. Enggak lah, enggak ada gitu. Enggak ada, itu teman saya. Ya, enggak semua sorban begitu, temen gue doang sama kelakuannya begitu.
ini nggak ini. Parah banget. Buat WC. Iya. Cristiano Ronaldo lewat nih. Kan pemain bola juga gitu kan? Iya, main bola juga gitu. Iya. Coba nih referensi yang angkatan saya siapa? Yang muda-muda lah, Imran Nahumaruri lah. Sama Alexander Saununu. Itu sama Carlos de Melo, itu Aliudin itu begini nih. Iya. Wow. Ini berapa lama? Enggak lama, 15 menit mungkin. Lama. 5-15 menit. Lama dong. Tergantung. Lama. Efeknya apa? Ya untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Terus saya jalan di salju yang seperti ini gitu. Ya nggak pakai alas kaki gitu. Nih. Di salju nih. Nggak gini deh Mas. Kenapa sih nggak sekali gitu pakai sepatu? Ini menjawab pertanyaan yang dari awal. Saya tantang Anda, saya misalnya punya relasi sama Pak Jokowi. Iya. Kita ngomong yang dari dasar-dasar dulu deh. Jangan pakai uang dulu lah. Ya. Dipanggil ke Istana Negara. Ya kan? Harus dress code-nya batik, sepatu. Iya. Rapi, resmi. Oke. Anda datang dong. Saya pakai batik, saya pakai celana, saya pakai kondangan juga, saya pakai jas juga nggak masalah. Tapi saya nggak mau pakai sepatu. Nggak bisa Mas ke Istana Negara nggak pakai sepatu gimana? Mas, kalau kita masuk rumahnya orang lebih sopan kan kita copot sepatu. Iya sih. Aduh susah lagi bantahnya. Iya sih. Tapi kan era sekarang digital. Mohon maaf nih. Zaman TikTok sekarang. Sopan nomor 2. Yang penting. Nomor 1-nya viral. Takutnya viral dulu. Masuk istana copot sepatu. Ya nggak apa-apa. Itu nggak sekali aja. Oke lah kalau dengan tujuannya kesehatan. Ini kesehatan kan? Bukan, ini visi misi ya? Bukan visi misi. Yang kesehatan juga. Kesehatan juga, jalan kaki kan kesehatan juga. Iya, kesehatan juga. Ya kan kalau sekali pakai kan nggak ngaruh. Ada kok sepatu yang saya pakai yang bawahnya lobang itu. Itu bukan pakai sepatu Mas, namanya Mas, bawahnya lobang. Mana coba lihat? Ya sepatu tuh ada. Hah? Tapi ini selama 11 tahun baru cuma 2 kali dipakai. Buat apa kalau bawahnya nggak pakai sol gitu kan nggak ngaruh dong. Iya, tapi awalnya jadi gini Mas. Ini ada ceritanya. Ini jimat saya. Tadi katanya nggak ada jimat. Tunggu dulu. Begini ya. Ini jimat arti bukan negatif kan? Ya, gini ya ceritanya. Ini cerita kenapa kok saya bisa pakai ini nih jimat saya. Gini, oke. Saya ceritain sedikit ya. Waktu saya tahu saya kepingin ikut Soulman itu, melepas sandal dan sepatu, itu kan banyak ketakutan, betul? Nanti kena beling, kena aspal, nggak boleh naik pesawat. Ada ribuan ketakutan. Nanti kalau masuk kondangan penghasilan turun dan sebagainya, ribuan. Oke. Setelah 1 tahun saya mikir, kemudian ketemu si Robert Epstein itu yang punya Soulman. Saya tanya kemudian sama dia, Robert, kamu pernah nggak sih naik pesawat? Oh iya, saya pernah naik pesawat, dia bilang gitu. Terus boleh nggak? Boleh kok. Bahkan waktu naik SQ, apa yang terjadi? Dia masuk nih SQ ya. Kemudian mbaknya pramugari tanya, kamu mohon maaf sepatunya kenapa gitu. Terus dia jelasin, saya punya misi ini. Apa yang terjadi? Si pramugari itu bilang, saya tidak mungkin melarang orang yang punya misi mulia seperti kamu untuk masuk ke sini. Dan apa yang terjadi? Dia pergi ke pilot itu. Dan di tengah penerbangan, pilot itu mengumumkan di penerbangan ini ada orang yang punya misi mulia itu mengumpulkan dana untuk anak terlantar. Sebentar lagi si pramugari akan berkeliling membawa kotak. Siapa yang mau menyumbang? Wow. Dan setelah itu si kotak itu dikasih ke pilotnya keluar ngasih ke Robert Epstein. Wow. Nah itu cerita satu. Dan yang itu hebatnya SQ ya. Dan yang kedua, saya tanya, pernah nggak? Tapi sekali kamu nggak boleh naik pesawat. Pernah di American Airlines, bukan American Airlines Amerika, ya. Terus apa yang kamu lakukan? Terus dia keluarin ini, satu bungkusan gitu, dibuka, terus gini. What the heck? Aku bilang, wah ini. Begitu melihat ini, 1000 ketakutan saya hilang. 1000 ketakutan. Wah, berarti saya bisa pergi kemana-mana dengan ini, tapi tetap barefoot dong. Ya kan? Iya. Ketakutan saya hilang. Saya bawa ini. Tapi yang menarik, setelah saya jalan 11 tahun, ini baru 2 kali dipakai. Jadi boleh dibilang ketakutan kita, kecemasan kita, dan semuanya ribuan itu nggak beralasan. Di dunia ini, yang paling berat,
bukan jalani. Yang paling berat adalah mikirin sesuatu yang belum dijalani. Wah, iya ini Ya kan? mahal ini. Oke. Mikiri sesuatu yang belum dijalani. Ya. Kalau orang Jawa bilang kita ini kafir, kakean pikiran. Kebanyakan pikiran. Belum kan mikir nggak action. Lah ternyata setelah ini nggak kepake. Ya setelah 1 tahun itu ternyata ya nggak apa-apa. Ya udah saya lanjutin aja sampai 11 tahun. Gue jadi pengen ngasih tahu tentang apa guru-guru yang saya dapatkan deh Mas ya. Memikiri ketakutan yang belum pernah dijalani. Betul. Oke. Yang pertama dari sisi ini rame nih kayaknya nih. Asuransi. Anda percaya asuransi? Asuransi percaya itu dalam arti apakah saya punya asuransi? Boleh. Atau tidak? Iya, saya punya asuransi. Berarti Anda memikirkan yang belum dijalankan dong? Memikirkan sesuatu yang belum dijalankan. Asuransi jiwa? Ya. Memikirkan sesuatu yang dijalankan, tapi bukan dalam arti ketakutan. Saya memikirkan, belum sakit? Ya. Belum sakit harus bayar? Ya. So, nggak apa-apa menurut saya. Saya selama ini baik-baik saja. Ada investasinya di sana, ya sudah saya pikir investasi aja. Nggak ada harusnya masalah. jangan dipakai asuransi. Well, makanya saya nggak pakai asuransi. Maksud saya itu kan keliling terus. Apapun bisa terjadi di situ. Faktor resiko terhadap saya itu mungkin lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Seperti itu. Jadi ada masalah di situ. Iya. Ya itu pilihan ya. Ya. Makanya tadi kenapa kalau saya tidak, karena karena di kami Islam itu kenapa halnya dengan itu bahwa ada batasan, mungkin larangan sampai ke situ gitu ya. Bahwa ya tadi Allah sebagaimana prasangka hambanya, kok kita bergantung pada selain Allah dan seterusnya kayak gitu-gitu tuh. Makanya setuju banget tadi. Kita mundur dikit lagi ya, balik ke pembahasan yang tadi aja, yaitu kita selalu kerap kali takut sama apa yang belum kita lakukan. Nanti gimana ya? Nanti ketahan ya, nanti dilarang ya, nanti kita makan pakai apa ya? Nah, yang gitu-gitu tuh. Iya. Sama halnya dengan ini ternyata baru dipakai 2 kali. 2 kali berarti 1 untuk pesawat? Bukan. Waktu saya ke Disneyland dan di situ ada wahana yang saya kepingin ikut dan orangnya bilang, mohon maaf, bukan karena kita nggak bolehin kalian, Anda nggak pakai sepatu masuk ke sini, tapi wahana ini beresiko kalau nggak pakai sepatu. Dan kami nggak kepingin Anda luka atau kesetrum atau apapun. Jadi mereka ngomongnya benar-benar yang sangat-sangat halus gitu. Tidak, kamu nggak pakai, kayaknya nggak sopan banget gitu. Enggak, mereka nggak bilang itu. Loh, kalau kesetrum kan biasanya grounding ke bawah kan. Tapi kan ini yang dipakai yang ini kan? Iya, bukan sepatu yang beneran kan? Enggak. Itu kan malah jadi ada resiko. Misalnya mau ada hantaman dari samping, bentar, wahananya apa? Macam-macam. Kayak apa? Oh, semua. Iya. Jadi Disneyland dari Disneyland. Gate di depan itu udah mewajibkan? Enggak. Di dalam masuk nggak apa-apa. Begitu masuk ke wahananya. Misalnya contoh wahana apa yang wahana yang ada apa itu namanya? Roller coaster lah. Iya, roller coaster atau apapun itu yang di mana ada listriknya lah di situ. Tapi kan kalau listrik pijakan di bawahnya kan kosong. Maksudnya kan percuma. Kan? Iya. Maka itu. Ini mereka kan nggak tahu saya pakai ini. Mereka kan nggak tahu gitu. Tapi kenapa? Saya aduin loh. Halo, Mickey Mouse. Saya langsung kontak Mickey Mouse-nya aja. Ya, ternyata mereka nggak tahu dan semuanya ya baik-baik saja. Tapi bagusnya Disneyland adalah kan menyiasati daripada kenapa-napa dia. Betul. Oke, Satu lagi di sebuah hotel di sini gitu. Ini kenapa malu-malu nih? Berarti ada sesuatu nih. Kalau di sini kan gampang nyebut hotelnya, tapi saya nggak suka. Tapi ceritanya sih di hotel itu si satpam yang di depan itu langsung marah-marah pada saya gitu. Saya bilang saya mau ketemu, nggak boleh, harus pakai sandal. Loh kenapa? Alasannya apa gitu loh? Di sini itu loh ya, orang itu kelihatan ketiak boleh, kelihatan pusar boleh, kelihatan paha boleh, masa kelihatan kaki nggak boleh gitu? Pokoknya nggak boleh gitu. Waduh, saya bilang, kenapa? Ya udah, tapi cukup galak gitu loh. Jadi akhirnya saya bilang, saya tuh mau ketemu sama manajer kamu, tapi kemudian dia nggak bolehin. Ya udah, saya telepon manajernya bilang, kenapa nggak boleh? Apa ininya gitu. Nah, akhirnya dibolehin. Oh, bintang 5 hotelnya? Enggak.
3 atau 4 gitu. 3 atau 4 ya. Di daerah mana? Nggak usah lah. Tapi di Jakarta Pusat. Maksud saya di hotel-hotel lain nggak masalah kok. Saya bintang 5 dan setiap kali saya ngajar juga nyeker. Selalu di hotel, baik-baik saja, naik pesawat baik dan ya oke sih. Nggak tahu nanti setelah podcast ini kemudian nggak dilarang berarti dari yang salah. Jadi gue. Iya. Jadi kata Bob Sadino dulu kan juga pakai celana pendek ya. Celana pendek, betul. Celana pendek. Iya, Ini nggak pakai sepatu. Aduh, kalau sekarang iya juga. Ini terpublikasi dengan besar takutnya loh ya. It's okay. Ya mohon maaf lah ya. Mungkin dibalik aja. Yang soalnya aja dipakai, atasnya nggak usah. Tetap kelihatan. Ya, kalau mau ikutan pelatihannya di mana, Mas Gobin? Coba dong, boleh dong, kita buka dong. Caranya WhatsApp kah? Ada websitenya kah? Ini terakhir nih di ujung obrolan nih. Iya. Ini ya. Ini pelatihan yang dimaksud biasanya adalah... saya membagikan di Instagram atau di TikTok saya. Itu yang paling sering. Yang sering saya bagikan gitu. Ini setiap 2 minggu saya kasih pelatihan gratis. Namanya Free Buteyko. Buteyko itu adalah teknik nafas. Buteyko adalah profesor dari Uni Soviet yang dimana dia itu adalah seseorang yang punya masalah penyakit macam-macam dan kemudian dia menjadi profesor di paru-paru dan kemudian menyembuhkan dirinya dengan teknik nafas. Coba kita cek Buteyko. Ya, ini problemnya apa? Apakah cocok dengan pengusaha gitu ya? Coba kalau kamu susah tidur, ya pengusaha. Gampang lelah, iya betul. Mengalami gangguan tekanan darah, iya. Kadar gula darah nggak normal, oke. Gangguan kecemasan, panic attack, sulit fokus. Hampir dapat dipastikan semua itu terkait pola napas yang salah. Ini pengusaha semua nih. Nyambung nih. Yeah. Jadi nafas yang dimaksud boleh nggak tipis-tipis? Nanti Mas Gobin di sana akan ngajarinnya metodenya seperti apa? Iya, saya di Buteyko itu adalah teknik untuk memprogram otak agar nafas kita menjadi lebih ringan dan lebih sedikit. Masalah hari ini kita itu nafas terlalu banyak atau hyperventilation. Maka itu karbon dioksidanya turun. Dan ketika karbon dioksida itu turun, maka oksigen tidak bisa masuk ke dalam sel. Begitu. Oke. Ya, itu intinya. Bahwa menarik sekali. Ketika kita sakit, kita ke dokter atau pergi ke terapis lah. Yang ditanya selalu adalah makannya bagaimana? Oh, banyak gorengan. Nggak boleh. Oke, setuju. Pola makan harus berubah. Kemudian ditanya lagi, pola olahraga nggak pernah. Oke, berarti harus olahraga. Kemudian yang ketiga ditanya, tidur bagaimana? Tidurnya susah. Kenapa? Stres. Ya jangan stres-stres. Tapi gimana caranya nggak stres? Tapi saya setuju. Pola makan harus dirubah, pola gerak dirubah, pola istirahat dirubah, dan satu lagi pola pikir dirubah. Tapi nggak banyak orang berbicara pola nafas. Padahal makan cuma 3 kali sehari. Saya 1-2 kali. Yeah. Kemudian kalau seandainya olahraga cuma sejam sehari, udah bagus itu. Tidur dari 5 jam ke 7 jam cuma 2 jam. Pola pikir nggak selalu kita mikir, tapi nafas dari lahir sampai mati itu nafas. Satu-satunya pola yang selalu kita lakukan. Anehnya kita belajar fisika, kimia, matematika, kotangan, sinus, integral, turunan, ribuan jam. Ingat nggak? Enggak. Ribuan jam kita nggak ingat. Sementara nafas yang kita pakai dari lahir sampai mati, kita nggak pernah belajar. Aneh banget kan? Iya. Padahal ngerubah nafas itu ngerubah 25.000 kebiasaan sehari. Iya, setiap hari kita nafas 25.000 kali. Kita itu makan 1-2 kilo. Kita itu nafas beratnya 10-20 kilo setiap hari. Kita nggak pernah bercerita soal itu. Aneh banget kan? Buteyko adalah puasa nafas. Puasa nafas. Yes, puasa nafas. Enggak nafas dong. Puasa kan enggak. Puasa adalah membatasi. Fasting. Yes. Membatasi. Berarti gimana polanya? Ya, polanya adalah yang pertama adalah tutup mulut dan selalu bernafas dengan hidung. Selalu usahakan itu. Karena hidung ini adalah the most underrated organ. Kita kan selalu mikir hidung ini kan, ya kan? Ini hanya 20% dari hidung, 80% hidung kita ada di sini. Ini. Di dalam sinus di sini ya? Ya, sampai dalam. Sampai itu adalah hidung kita 80% itu. Dan hidung itu bukan hanya cuma masukin udara kemudian ada bulu-bulu yang menyaring. Banyak banget. Tugas hidung itu luar biasa.
sangat-sangat kompleks. Saya bisa jelasin itu berjam-jam untuk ngomongin soal tutup mulut. Tapi satu aja, ketika kita tutup mulut dan nafas dengan hidung, itu intake oksigen di dalam tubuh kita itu naik sampai 20%. Artinya konsentrasi meningkat, energi bagus. Ingat ya, apapun yang kita makan, itu jadikan molekul gula. Dan molekul gula ini dibakar untuk jadi energi. So, kalau molekul gula ini dibakar tanpa oksigen, maka dia cuma jadi energi yang rendah. Tapi kalau ada oksigen, maka jadi tinggi. Maka ngerubah nafas kita itu akan membuat energi meningkat. Namanya tidur. Gitu ya? Tidur itu juga begitu. Jadi Mayo Clinic pernah membuat penelitian bahwa yang namanya masalah insomnia itu lebih terkait karena masalah pernafasan daripada psikologi. Okay. Namanya soal makan, ya iya. Makan itu bukan jaga mata dan jaga mulut, tapi jaga hidung. Hidung loh, bisa ke situ loh. Loh, gini aja lah. Mas pernah tahu nggak bahwa kalau 10 kilo dari berat badan kita hilang, lemak kita hilang 10 kilo, hilangnya kemana? Aduh, ini berangkat dari stigma ya. Buang air besar, keringat, paling itu. No. Hilangnya ke situ. Apalagi? No. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Nggak ada yang tahu. Ya paling ke situ, buang. 8,5 kilo nafas. Dari nafas? Yes. Seberat itu nafas? 8,5 kilo nafas, 1,5 kilo air. Maka itu disebut karbohidrat. Ya. Karbon dan hidrat. Iya, baru mau ngomong tuh. Oke, makanya ini ada korelasinya kenapa mungkin ada pola diet. Nggak tahu nih nyambung apa enggak. Mungkin dia olahraga. Kan cenderung ngebuang ya pernafasannya. Ini saya sih analogi awamnya aja gitu. Orang awam aja nggak tahu Anda nanti bisa ngelengkapin dari sisi yang mana. Kan olahraga. Terus apa lagi biasanya yang lebih banyak kebuang nafas tuh. Kan orang-orang diet tuh pasti ya gitu-gitulah. Ya. Tapi kalau kita terlalu banyak, umpamanya seandainya kita itu olahraganya pakai nafas mulut seperti itu, maka apa yang terjadi? 43% uap air kita lebih banyak kebuang daripada nafas hidung. Artinya apa? Kita gampang haus, kemudian kita tenggorokan kering, dan macam-macam. Dan kalau kita gunakan hidung, maka oksigen meningkat, karbon dioksida meningkat, dan macam-macam lah. Intinya bahwa hanya dengan mengubah dari mulut ke hidung, itu saja udah mempunyai banyak faktor. Kalau kita terlalu banyak nafas, maka itu apa yang terjadi? Lapar. Maka itu bicara itu capek. Berbicara itu capek, pembicara semua tanya capek. Kenapa? Karena itu nafasnya pakai mulut. Pasti otomatis kan ketika bicara kita nafas pakai mulut dan biasanya lapar habis itu. So ketika kita bisa mengubah karbon dioksida lebih banyak, lebih stabil dalam tubuh kita, maka kemungkinan untuk lapar akan lebih sedikit sih. Oke. Itu panjang sih kalau soal nafas. Langsung saya praktekkan. Ya Mas. Makasih. Susah ya. Tapi yang tadi jangan dicontoh teman-teman karena bukan begitu metodenya. Yang benar nanti hadir di kelasnya beliau ya. Informasi lebih lanjut coba daftar. Ada maksimalnya berapa? Cek aja di bawah. Berapa orang? Enggak. Ada batasannya? Enggak, kalau online nggak ada batasan. Online bisa. Iya, Oke, online klik aja di situ. Iya. Ya, kita bantu di situ nih. Saya jadi tertarik. Saya ikut daftarin dong orang yang pertama boleh di situ? Boleh. Sabtu nanti, ya? Sabtu terdekat. Itu pelatihan TRI yang kita. Oke. Tapi nanti ada informasi lebih lanjut mungkin di bawah ada linknya nanti dibaca aja ya mau ikut yang kapan apa segala macamnya. Iya. Wah, keren. Thank you. Sama-sama ya. Jadi tadi Gibran gimana? Kita kasih solusi.